Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai simulasi konveyor 1. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, mari kita mensimulasikan mengenai konveyor 1. Pertama-tama kita buka materinya terlebih dahulu. Baik, adapun untuk prinsip kerja yang diinginkan pada simulasi kali ini, yang pertama, saat start ditekan, buzzer akan menyala selama 5 kali. Kemudian yang kedua, setelah buzzer menyala 5 kali, konveyor 1 bekerja. Kemudian yang ketiga, jika sensor pada konveyor 1 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, maka konveyor 1 akan stop dan konveyor 2 akan hidup. Kemudian yang keempat, jika sensor pada konveyor 2 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, maka konveyor 2 akan mati dan konveyor 1 akan kembali menyala. Kemudian yang kelima, jika stop ditekan, konveyor 1 harus mati. Kemudian konveyor 2 menyala. Mengapa demikian? Agar tidak ada barang yang tertinggal di konveyor. Dan yang keenam, jika tombol emergensi ditekan, maka konveyor akan langsung mati keseluruhan. Adapun untuk tabel penyelamatan, di mana pada input device tombol start atau NO dengan alamat 0.00, kemudian stop atau NC dengan alamat 0.01. Selanjutnya untuk emergensi dengan kontak NO dengan alamat 0.02. Kemudian untuk sensor 1 dengan alamat 0.03 dan sensor 2 dengan alamat 0.04. Adapun untuk counter, di mana pada counter 1 dengan alamat C 0000 pagar 10, yaitu buzzer, dengan C 0001 pagar 5, yaitu konveyor 1, dan C 0002 pagar 5, yaitu konveyor 2. Adapun untuk output device-nya, di mana buzzer dengan alamat 100.00, kemudian konveyor 1 dengan alamat 100.01 dan konveyor 2 dengan alamat 100.02. Adapun untuk internal relay, yaitu atau IR start dengan alamat 6.00 dan IR stop dengan alamat 6.01. Baiklah, inilah diagram leadernya. Bisa dilihat para diagram leadernya terbagi menjadi 3. Baik, kita akan langsung saja masuk ke aplikasi CX Programmer-nya. Kita memilih device tipe CP1E, kita oke saja. Kemudian kita langsung menambahkan kontak NO di sini, kemudian dengan alamat 0.00 atau dengan nama start. Kemudian kita akan menambahkan lagi kontak NC dengan alamat 0.01, yaitu stop. Kemudian kita menambahkan kontak NC kembali dengan alamat 0.02, yaitu emergency. Kemudian kita menambahkan coil dengan alamat 6.00, yaitu internal relay start. Kemudian kita menambahkan kotak NO dan memasukkan alamat 6.00 atau internal relay. Kita menghubungkannya
Selanjutnya kita akan menambahkan lagi kontak NO dengan alamat 6.0 atau internal relay, dan menambahkan kontak NO, mengklik P, satu menit. Kemudian kita menambahkan kontak NC lagi, yaitu kode C000 atau kon 1, kon 0. Kemudian menambahkan coil dengan alamat 100.00 atau buzzer. Kemudian kita menambahkan lagi kontak NO dengan alamat 100.00 atau buzzer, dan menghubungkannya dengan new instruction dengan kode CNT spasi 000 spasi pagar 10 atau kon 1, kon 0. Kemudian kita akan menambahkan kontak NO dengan alamat 0.03 0.02 yaitu emergency. Kita menghubungkannya dan menambahkan lagi kontak NO di bawahnya dengan alamat 6.01 atau internal relay stop. Kita mengkabelnya. Kemudian kita menambahkan lagi di diagram berikutnya dengan kode C000 atau kon 0. Kemudian kita menambahkan kontak NC dengan kode C001 atau kon 1. Kemudian menambahkan lagi kontak NC dengan alamat 6.01 atau internal relay stop, dan kita menambahkan coil dengan alamat 100.01 yaitu conveyor 1. Kemudian kita akan menambahkan lagi kontak NO di diagram selanjutnya dengan alamat 0.03. Kita masukkan namanya yaitu sensor 1. Kemudian kita menghubungkannya ke new instruction yaitu CNT spasi 001 spasi pagar 5 atau kon 1. Kemudian kita menambahkan kontak NO lagi dengan alamat 0.02 atau emergency. Kita menghubungkannya. Kita menambahkan lagi kontak NO di bawahnya dengan alamat C0002 dengan alamat kon 2. Kita menghubungkannya ke atas. Selanjutnya kita akan masuk ke diagram selanjutnya. Kita akan menambahkan NO. Kita masukkan C01 atau kon 1. Kemudian kita menambahkan kontak NC C002 atau kon 2 dan menghubungkannya ke coil dengan alamat 100.02 atau conveyor 2.
Kita menambahkan juga di bawahnya yaitu kontak NO dengan alamat 6.01 untuk internal relay stop. Kita menghubungkannya. Selanjutnya kita akan menambahkan kontak NO kembali dengan alamat 0.04 yaitu sensor 2. Kita menghubungkan ke new instruction. Kita menuliskan CNT spasi 002 pagar 5 atau kon 2. Kemudian kita menambahkan kontak NO yaitu 0.02 tombol emergency. Kita menambahkan lagi kontak NC yaitu kon 1. Kita langsung saja menghubungkannya, dan kita menambahkan lagi kontak NO di bawah tombol emergency yaitu kon 000 atau kon 0. Kita menghubungkannya dan kita menambahkan lagi kontak NO di bawahnya dengan alamat 6.01 atau internal relay stop. Kita menghubungkan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke diagram terakhir. Kita menggunakan tombol NO dengan alamat 0.01 yaitu tombol stop. Kemudian kita menambahkan NC alamat 0.00 yaitu start, dan NC kita menambahkan 0.02 atau emergency, dan kita akan menambahkannya ke coil dengan alamat 6.01 atau internal relay stop. Kemudian kita menambahkan kontak NO di bawahnya dengan alamat 6.01 atau internal relay stop. Kita menghubungkannya. Baik, rangkaiannya telah selesai sama seperti gambar pada materi dalam bentuk PPT ini atau PowerPoint ini. Baik, marilah kita simulasikan. Baik, semua telah aktif. Kita akan menekan tombol start. Baik, kita ulang dulu. Kita mengganti untuk kontak P nya ini. Kita menggantinya menjadi P0.01. Kita menggantinya saja menjadi P001 second. Nah, kita menggantinya menjadi 0,1 second. Baik, kita simulasi kembali. Kita tekan tombol start, maka kon 1 bergerak sebanyak 5 detik. Mungkin terlalu cepat, kita ganti lagi. Kita simulasikan kembali.
Baik, kita menekan tombol start, buzzer menyala 5 kali, kemudian count akan menyala, conveyor 1 berjalan. Kemudian apabila sensor terdeteksi, ketika sensor menyala, maka count 2 akan menyala juga, dan pada count 1 akan mati, dan count 2 conveyor 2 akan hidup. Selanjutnya untuk sensor kedua, ketika sensor kedua hidup, maka conveyor 1 akan menyala dan kembali conveyor 1 yang menyala. Sama seperti prinsipnya pada PPT, dimana ketika terjadi sensor 1 pada conveyor 1 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, maka conveyor 1 akan stop dan conveyor 2 akan hidup. Dan jika sensor pada conveyor 2 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, maka conveyor 2 akan mati dan conveyor 1 akan hidup kembali. Baik, saya ulang sekali lagi. Ketika tombol start ditekan, maka buzzer akan berkedip selama 5 kali. Kemudian menyalakan conveyor 1. Dan apabila sensor mendeteksi 5 barang yang lewat, maka conveyor 2 akan hidup dan conveyor 1 akan mati. Dan ketika sensor 2 atau untuk sensor conveyor kedua hidup, maka conveyor 2 mati, conveyor 1 hidup kembali. Dan apabila kita menekan tombol emergency, maka semua conveyor mati. Sama halnya kita menekan tombol stop. Baiklah, inilah simulasi kita kali ini mengenai conveyor 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.